Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Nurusyahidah, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Alhamdulillah, saya dan 3 rekan saya, yaitu Alfiah Aulia Putri, Febianti Tiara Suci, dan Tasya Humayara Azahra, telah melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau yang biasa disebut PLP 1 yang berupa wawancara dengan pihak sekolah. Sebelumnya, apa itu PLP? Kegiatan PLP merupakan kegiatan akademik yang tercantum dalam kurikulum semua program studi yang terdapat di lingkungan FKIP UHAMKA. Program PLP ini merupakan bagian penting yang merupakan prakondisi dari sistem penyiapan pendidik pemula yang profesional. Adapun tujuan dari PLP yaitu bertujuan untuk membangun landasan jati diri pendidik melalui pengamatan langsung kultur sekolah, pengamatan struktur organisasi dan tata kelola di sekolah, pengamatan peraturan dan tata tertib sekolah, pengamatan kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, pengamatan kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, dan pengamatan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Pada PLP kali ini, sekolah tujuan kami adalah Sekolah Dasar Negeri Durenjaya 1 Bekasi, yang beralamatkan di Jalan Profesor Muhammad Yamin, RT 1 RW 6, Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah dasar di daerah Bekasi Timur, khususnya Kelurahan Durenjaya, yang memiliki akreditasi A. Kami berkesempatan mewawancarai 2 narasumber, yaitu Kepala Sekolah SDN Durenjaya 1, Ibu Hajah Rosmawati KSPD, dan Guru Pamong yaitu Guru kelas 4, Ibu Mulyati SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan dari hasil wawancara kami dalam kegiatan PLP 1. Berikut videonya. Poin pertama yang didapatkan dalam hasil wawancara kami yaitu visi misi sekolah SDN Durenjaya 1. Visinya yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas, berkarakter dalam iman dan takwa. Adapun misi SDN Durenjaya 1 yaitu sebagai penjabaran dari visi merupakan pernyataan untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah, yakni yang pertama, menciptakan kondisi belajar mengajar yang nyaman dan kondusif, sehingga akan terciptanya prestasi yang unggul. Yang kedua, meningkatkan kinerja guru untuk mencapai gelar guru profesional melalui berbagai diklat ataupun workshop. Yang ketiga, membina dan mengarahkan peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak mulia dan berkarakter sesuai budaya bangsa Indonesia. Adapun kebijakan dalam pelaksanaan pembelajaran pada masa transisi di sekolah ini memberikan kebijakan baru dalam pelaksanaan pembelajaran pada masa transisi. Seperti misalnya, untuk tiap jam pelajaran pada satu hari hanya selama 2 jam dan tidak ada waktu istirahat. Sedangkan guru hanya mengajarkan kompetensi dasar yang esensial saja. Jadi, tidak semua kompetensi dasar diberikan atau diajarkan kepada peserta didik. Faktor pendukung dan penghambat dalam program pelaksanaan pembelajaran di sekolah ini yaitu pemerintah membantu siswa dan guru untuk mendukung pembelajaran pada masa transisi dengan memberikan kuota internet gratis bagi peserta didik dan guru. Kedua, guru-guru tetap mengajar peserta didik
dengan penuh semangat walaupun saat pembelajaran daring. Yang ketiga, dana BOS tetap dikucurkan oleh pemerintah sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu karena keadaan pandemik masih berlangsung, maka banyak kegiatan yang tidak dapat terlaksana, terutama kegiatan yang mengikut sertakan peserta didik, sehingga dapat menimbulkan kerumunan. Pembahasan selanjutnya adalah kultur sekolah mengenai tanggapan dan karakteristik peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran dalam masa transisi seperti sekarang ini. Tanggapan siswa dalam pembelajaran masa transisi ini, sebagian besar dari mereka senang atau menanggapi secara positif, karena mereka dapat kembali belajar secara tatap muka di sekolah dan bertemu dengan teman-temannya secara langsung, juga bertemu dengan gurunya. Perubahan karakter pada diri anak, di mana anak-anak kembali harus beradaptasi dengan suasana belajar dalam kelas yang sudah hampir 2 tahun mereka jalankan hanya sekolah secara daring di rumah. Lalu untuk poin yang keempat mengenai struktur organisasi dan tata kerja di sekolah. Struktur organisasi di SDN Durenjaya 1 dipimpin oleh kepala sekolah, yaitu Ibu Hajah Rosmawatika SPD. Lalu di bawah kepala sekolah terdapat Wakasek Kurikulum, Wakasek Kesiswaan, dan Wakasek Humas. Ada pula bagian kebendaharaan, yaitu Bendahara BOS Pusat, Daerah, dan Barang. Lalu ada pengadministrasian umum dan keuangan. Lalu terdapat juga koordinator perpustakaan, UKS, keagamaan, koperasi sekolah, sarana dan prasarana, K3, dan ekstrakurikuler. Yang selanjutnya ada tim penjamin mutu pendidikan dan ketua komite yang turun langsung dengan koordinator kelas dan warga sekolah. Adapun tata tertib sekolah SDN Durenjaya 1 yaitu seperti ini. Saat pembelajaran tatap muka sebelum masa pandemi, peraturan dan tata tertib itu berjalan dengan baik. Namun, saat masa pandemi, tentu saja ada perubahan pada peraturan dan tata tertib tersebut. Misalnya, pada masa transisi sekarang ini, siswa diberikan kelonggaran ketika ia tidak mengenakan pakaian seragam sekolah yang sudah dijadwalkan, dikarenakan seragamnya yang lama sudah sempit karena tidak dipakai selama 2 tahun selama pembelajaran daring di rumah. Kegiatan seremonial formal di sekolah ini seperti upacara rutin di setiap hari Senin maupun upacara atau kegiatan memperingati hari-hari besar pada masa pandemi sekarang ini sementara ditiadakan terlebih dahulu. Sebagai penggantinya, peserta didik di SDN Durenjaya 1 tetap ditanamkan rasa cinta tanah air dengan cara rutin menyanyikan lagu Indonesia Raya dan salah satu lagu wajib nasional sebelum proses pembelajaran dimulai. Penerapan kegiatan penunjang akademik seperti kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler pada masa pandemik di SDN Durenjaya 1 sekarang ini tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan. Misalnya saja, pada kurikuler praktik pembelajaran menari dan melukis pada mata pelajaran SBDP. Siswa tetap melaksanakannya di rumah masing-masing dan mengirimkan bukti laporannya berupa video kepada wali kelasnya masing-masing. Sedangkan kokurikuler seperti MPLS, sekolah melaksanakannya dengan daring melalui Zoom Meeting dan YouTube. Sedangkan study tour ditiadakan. Dan ekstrakurikuler di sekolah ini yaitu pramuka, BTQ, seni tari, futsal, voli, membatik, marawis, dan drum band. Hanya ekstrakurikuler pramuka penggalang saja yang diadakan setiap hari Sabtu. Namun, pelaksanaan kegiatannya tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Kebiasaan dan pembiasaan positif yang diterapkan di SDN Durenjaya 1 ini berupa upacara rutin, membudayakan 5S, senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun, kegiatan literasi sebelum pembelajaran dimulai, berbaris dan berdoa saat sebelum dan sesudah pembelajaran. Kebiasaan dan pembiasaan positif itu tetap dapat dilaksanakan walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat. Selama masa pandemik, sekolah melaksanakan sekolah daring melalui WhatsApp, Zoom, dan Google Classroom. Di sekolah SDN Duren Jaya 1 ini telah melaksanakan pembelajaran tatap muka atau luring sejak tanggal 6 September 2021 yang hanya berkapasitas 50%, yang dibagi menjadi 2 sesi, dan dalam 1 minggu hanya melaksanakan tatap muka sebanyak 3 hari saja, yang dalam 1 kali pertemuan hanya selama 2 jam saja dengan protokol kesehatan yang ketat. Untuk tetap menjamin kualitas belajar peserta didik di masa pandemik ini, agar minat belajar siswa tidak menurun, para guru melakukan pembelajaran dengan aktif dan kreatif sehingga siswa pun termotivasi dalam belajar di masa pandemik sekarang ini dan tidak merasakan bosan selama pembelajaran. Saat pembelajaran daring, penilaian dilakukan dengan cara siswa diberikan penugasan melalui WhatsApp Group maupun Google Classroom, dan pengumpulannya dikumpulkan dahulu kepada Korlas dari setiap kelasnya masing-masing yang sudah ditugaskan berada di lingkungan sekitar rumah siswa. Lalu, Korlas mengumpulkan kepada wali kelas setiap minggunya di hari Sabtu. Terdapat perbedaan dari hasil penilaian siswa yang didapatkan saat sedang sekolah daring di rumah sangat berbeda jauh dengan saat pembelajaran luring di sekolah. Hal tersebut, saat sedang pembelajaran daring di rumah, siswa mengerjakan tugas banyak dibantu oleh orang tuanya. Berbeda dengan siswa saat belajar luring di sekolah, yang tidak dapat bantuan dari orang tua dan itu hasil dari kerja belajar mereka sendiri. Kendala yang didapatkan pada saat sekolah daring, siswa terkendala dengan perangkat belajar seperti handphone, dikarenakan pemakaian handphone itu digunakan berbarengan dengan kakak atau adiknya, bahkan menggunakan handphone berbarengan dengan orang tuanya dan dibawa kerja, dan juga orang tua yang kehabisan kuota, bahkan pula ada yang tidak memiliki handphone. Dan saat luring di sekolah, ada saja siswa yang tidak datang ke sekolah, tetapi pihak sekolah tetap berusaha mencari tahu faktor penyebabnya dengan mendatangkan ke rumah siswa tersebut. Dan cara mengatasi siswa yang terkendala dengan handphone saat pembelajaran daring, pihak sekolah mempersilahkan siswa untuk mengumpulkan tugasnya sendiri langsung kepada wali kelas di sekolah. Untuk memotivasi siswa, guru memberikan semangat kepada siswa dengan membuat proses pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, sehingga siswa senang mengikuti pembelajaran. Guru juga memotivasi siswa dengan memberitahu bahwa harus bangga dengan hasil pekerjaan tugas siswanya sendiri, walaupun dengan nilai yang didapatkan seadanya, daripada mendapatkan nilai yang tinggi tetapi bukan dari hasil pekerjaan siswa itu sendiri. Dan juga saat sedang pembelajaran di sekolah, guru melakukan ice breaking di pertengahan pembelajaran. Dan juga saat sebelum pulang, siswa diajak untuk mereview kembali pembelajaran yang didapatkan dengan bernyanyi bersama-sama. Sehingga siswa terbiasa dengan pembelajaran tersebut dan senang belajar di sekolah. Namun, jika ada siswa yang terlihat membutuhkan bimbingan khusus dalam belajar, setelah pembelajaran selesai, guru memberikan waktu tambahan untuk siswa tersebut belajar secara individu dengan gurunya di kelas. Evaluasi yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran masa transisi sekarang ini dengan cara setiap 1 minggu sekali, buku tugas murid-murid dikumpulkan oleh siswa kepada guru melalui koordinator kelas dan dilakukan penilaian. Dengan begitu, hasil belajar siswa tetap terpantau oleh guru. Jika dirasa terlihat bukan hasil yang dikerjakan oleh siswa itu sendiri, maka
Guru menghubungi wali siswa dan mempertanyakan alasannya. Lalu, guru memberikan pengertian kepada wali siswa agar siswa mengerjakan tugasnya sendiri, karena itu merupakan tugas dan kewajiban siswa itu sendiri. Baiklah, sekian pemaparan laporan hasil wawancara dari kegiatan PLP 1 yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.